Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadima Farozikin dengan NIM 20665110160. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang laporan praktikum rekayasa perangkat lunak, yaitu tentang aplikasi sistem informasi penjualan pada toko pakaian berbasis web dengan metode waterfall yang telah saya buat. Jadi pada latar belakangnya, pertama, pada zaman ini iptek telah maju dengan sangat pesat dan teratur. Perkembangan ini membuat seseorang akan mencari kemudahan-kemudahan yang ada tentang apa yang akan dipelajarinya. Kemudian kemudahan-kemudahan tersebut pasti akan diterapkan pada kehidupannya. Salah satu contoh kemudahan yang ada adalah sistem informasi. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar, perusahaan menengah ataupun perusahaan kecil yang telah menerapkan sistem informasi pada perusahaan mereka. Sistem informasi ini akan mempermudah manajemen yang ada, kemudian pasti akan meningkatkan untung, sehingga sistem informasi ini membuat sistem pada perusahaan tanpa terstruktur. Sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari alat-alat, prosedur yang terorganisir, media dan juga sumber daya manusia yang saling bekerja sama membentuk kombinasi yang sempurna yang terorganisir. Kombinasi dari banyak komponen ini kemudian digunakan dalam manajemen atau mengambil suatu keputusan. Sebuah sistem informasi tidak bisa bekerja secara optimal apabila sistem yang komponen-komponen yang kombinasi tadi tidak bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, sistem informasi harus memperhatikan 3 faktor akan menghasilkan data yang sesuai dan relevan. Yang pertama adalah data yang dihasilkan harusnya data yang relevan. Kemudian data tersebut harus tepat waktu. Kemudian yang ketiga, data tersebut harus tepat sasaran. Seperti yang banyak dilihat pada zaman sekarang, walaupun adanya perkembangan iptek yang sangat pesat, namun masih banyak perusahaan-perusahaan ataupun toko-toko kecil seperti toko pakaian yang masih belum menerapkan sistem informasi. Jadi masih menggunakan sistem manual. Dengan menggunakan sistem manual ini pasti akan banyak kerepotan yang terjadi. Misal jika toko dalam keadaan ramai-ramainya pasti akan susah untuk mengelola data. Kemudian apabila buku atau catatan manual yang ditulis itu hilang atau rusak pasti akan merepotkan juga. Nah, dengan adanya sistem informasi pasti akan bisa mempermudah atau mengurangi resiko-resiko terjadi pada toko tersebut. Belum lagi apabila terjadi persaingan pasar antara toko-toko tersebut, pasti akan bersaing, membuat suatu sistem yang bisa mengorganisir toko tersebut agar bisa menjadi baik dan efektif sehingga bisa bersaing dengan toko-toko lainnya. Salah satu penggunaan metode yang digunakan untuk melakukan pemasaran adalah menggunakan metode internet. Kenapa menggunakan metode internet? Karena internet merupakan suatu media yang dapat digunakan secara mudah dimanapun dan kapanpun, hanya dengan menggunakan kuota ataupun wifi. Kemudian salah satu contoh penerapan internet dalam sistem informasi adalah menggunakan aplikasi sistem informasi berbasis web, yang dimana penggunaan web ini juga tidak terlalu berat sehingga tidak menggunakan device yang terlalu tinggi atau terlalu canggih. Oleh karena itu penulis di sini membuat tertarik untuk merancang suatu sistem informasi yang dapat membantu toko-toko pakaian tersebut dalam mengelola data dan memberikan data yang akurat, sehingga dapat membuat pengelolaan toko lebih efisien. Selanjutnya, masalah yang ada. Jadi ada 4 masalah. Yang pertama, masih menggunakan sistem perhitungan dan pencatatan manual, sehingga kadang masih banyak terjadi human error dalam mengelola toko tersebut. Kemudian yang kedua, kurang efektifnya sistem manual dalam mengatur penjualan, pembelian, serta mengatur pegawai-pegawai. Yang ketiga, laporan yang digunakan masih menggunakan prosedur penjualan, masih belum menggunakan prosedur penjualan yang jelas.
Jadi masih bisa dibilang laporan tersebut masih kadang ala kadarnya gitulah, acak-acakan. Kemudian yang keempat, persaingan semakin ketat sehingga sistem harus bisa menampilkan update produk secara cepat agar tidak mudah tersaingi. Kemudian metode yang saya gunakan dalam laporan ini adalah menggunakan metode waterfall. Metode waterfall merupakan salah satu dari banyak metode software development life cycle yang paling tua. Jadi metode ini adalah metode yang paling tua yang sifatnya masih natural. Ada 5 langkah yang saya gunakan dalam metode waterfall ini. Yang pertama adalah communication, yang di dalamnya ada initiation dan gathering, yang dimana pada tahap ini software engineer akan bertemu dengan user dan bahas tentang apa yang dibutuhkan, bagaimana penyelesaian dan fitur-fitur apa ya yang akan digunakan pada aplikasi. Kemudian yang kedua adalah planning, yaitu estimation, scheduling, dan tracking. Pada tahap ini dijaga semua perencanaan pengembangan perangkat lunak yang meliputi teknis, tugas yang harus dilakukan, kemungkinan resiko yang terjadi, kebutuhan sumber daya, sistem yang dibuat, jadwal bekerja, dan kemajuan pemantauan pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga adalah modeling, yang dimana pada tahap ini akan didesain desain antar muka, data, desain sirkular, dan logika program dari software yang akan dibuat. Kemudian yang keempat adalah construction, yang di dalamnya ada coding dan testing. Jadi pada tahap ini software engineer akan menulis kode-kode dengan bahasa pemrograman yang ia gunakan berdasarkan dari modeling yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini juga dilakukan testing, yaitu pengujian apakah kode yang sudah diterapkan tersebut atau telah ditulis tersebut telah berjalan dengan baik atau belum. Kemudian yang pertama ada deployment, yang dimana ada 3 isinya: delivery, support, dan feedback. Pada tahap ini software akan diberikan kepada user, kemudian software tersebut juga akan dipelihara secara teratur serta akan dievaluasi untuk meningkatkan software berdasarkan dari feedback yang ada dari pengguna. Kemudian lanjut ke data flow diagram yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan 3 level, yaitu level 0, level 1, dan level 2. Pada level 0 ini masih sangat umum sekali, ada 4 entity: owner, konsumen, supplier, dan produksi. Lanjut ke level 1. Pada level 1 ini agak detail dengan memberikan suatu data store. Jadi ada 4 proses, yaitu penjualan kue, pemesanan dan pengambilan pesanan, pemberian bahan baku, dan juga pengambilan bahan baku. Pengambilan bahan baku di sini digunakan untuk membuat kue ya. Lanjut agar lebih detail, pada diisi dari penjualan kue atau proses penjualan kue tadi, yang pertama adalah konsumen memberikan data pembelian kepada sistem input data penjualan. Kemudian dari proses itu nantinya daftar kue yang terjual akan dimasukkan ke data kue. Selanjutnya konsumen melakukan data pembayaran, dan itu akan dimasukkan ke proses penyimpanan data penjualan dan pembayaran. Selanjutnya dari proses ini data penjualan akan dimasukkan ke data set penjualan. Dari data set penjualan dia akan dicabangkan. Pertama, data penjualan tersebut akan dimasukkan ke proses laporan yang nantinya akan dilaporkan kepada owner. Yang kedua, data penjualan akan dimasukkan ke proses cetak nota, yang kemudian dari proses ini akan mencetak nota pembelian yang diberikan kepada konsumen. Selanjutnya pada proses pemesanan dan pengambilan pesanan. Pada proses ini ada 2 entity yang melakukan. Yang pertama adalah konsumen dan owner seperti tadi. Jadi konsumen memberikan data pesanan, kemudian input data akan memberikan proses input data akan memberikan data pesanan kepada proses menyimpan data pemesanan. Kemudian dari proses penyimpanan data pesan ini akan dicabangkan. Yang pertama, data pesan diberikan kepada data store pemesanan. Kemudian juga diberikan kepada proses cetak laporan yang nantinya akan dilaporkan kepada owner. Jadi laporan pemesanan akan diberikan kepada owner. Selanjutnya juga akan diberikan kepada pencetakan nota. Jadi
dari proses pencetakan nota ini nanti akan dicetak nota yang diberikan kepada konsumen. Konsumen kemudian memberikan nota pemesanan tadi ke proses pemeriksaan nota pemesanan. Nah, kemudian dari nota tersebut akan dilihat di data store apakah nota tersebut sudah benar atau belum. Selanjutnya, konsumen akan memberikan konsumen akan memberikan uang tunai ke proses pembayaran yang nantinya bukti bayar akan dimasukkan ke cetak nota penerimaan kue. Ini ada yang kurang. Jadi data pemesan tadi juga dimasukkan ke sini agar bisa diproses. Selanjutnya apabila bukti bayar dan data pemesan yang sudah valid tadi telah diproses dan ternyata benar, maka proses cetak nota ini akan mencetak nota penerimaan yang diberikan kepada konsumen dan satunya diberikan kepada proses cetak laporan yang nantinya juga akan dilaporkan kepada owner. Selanjutnya, yang ketiga, ada proses pembelian bahan baku. Pada proses pembelian bahan baku ini ada dua entiti yang terlibat. Yang pertama adalah supplier dan owner. Jadi dari proses cek jumlah bahan baku tersebut, data bahan baku yang telah dicek akan dimasukkan ke data store bahan baku. Kemudian data bahan baku yang kurang akan dimasukkan ke proses cetak jumlah bahan baku. Kemudian daftar bahan baku yang kurang yang akan dibeli itu dimasukkan ke supplier. Jadi supplier ini adalah seperti toko untuk membeli bahan-bahan baku. Kemudian dari supplier akan memberikan nota pembelian bahan baku ini ke proses menyimpan data bahan baku. Nah, setelah bahan bakunya disimpan di proses ini, setelah sampai di proses ini, kemudian data bahan baku yang telah dibeli tadi dimasukkan ke data store bahan baku. Kemudian nota pembelian dari supplier ini diberikan kepada cetak laporan pembelian bahan baku. Kemudian dari cetak laporan ini akan melakukan atau memberikan laporan kepada owner. Selanjutnya, yang terakhir adalah proses pengambilan bahan baku atau proses produksi. Jadi pada proses ini ada beberapa. Jadi dari data store pemesanan tadi, data pemesanan akan diberikan kepada proses cek data pemesanan. Kemudian dari cek data pemesanan data pemesanan yang valid akan diberikan kepada proses memeriksa resep. Dari data resep ini juga dari data resep ini akan diberikan data resep ke proses memeriksa resep. Dari memeriksa resep ini nantinya resep dan data pemesanan yang valid ini akan diberikan kepada bagian produksi. Selanjutnya, dari data store bahan baku, dia memberikan bahan bakunya, daftar dan bahan bakunya ke proses mengambil bahan baku. Selanjutnya akan dicek bahan baku mana yang dibutuhkan. Selanjutnya bahan baku yang telah dibutuhkan valid tadi diberikan kepada bagian produksi. Maaf tadi sebelumnya, dari data pemesanan valid yang telah diberikan kepada proses memeriksa resep ini, data pemesanan nantinya akan diberikan kepada mengambil bahan baku. Jadi pada proses mengambil bahan baku ini bisa dicocokkan antara data pemesanan dan bahan baku yang ada. Selanjutnya, dari pemproduksi ini, bagian produksi, dia akan data kuenya akan diberikan kepada input data kue, kemudian data kuenya akan diberikan dimasukkan ke data store data kue. Juga bagian produksi melakukan memberikan laporan penggunaan bahan baku yang dimasukkan ke dan laporan pembuatan kue yang dimasukkan ke proses cetak laporan yang selanjutnya akan dilaporkan kepada owner. Mungkin itu DFD yang telah saya buat. Selanjutnya di sini ada beberapa daftar pusaka
atau citasi yang telah saya gunakan. Yang pertama ada sistem informasi, definisi, fungsi, komponen, dan contoh. Jadi saya ambil dari web, yaitu dari Adnani ini. Kemudian ada yang kedua adalah dari paper, development mengenai dari application model on Android. Kemudian juga ini dari paper juga yang judulnya mobile application. Kemudian dari paper juga development of online ticket booking application. Kemudian juga dari paper juga. Kemudian untuk DFD-nya saya mengambil dari sini, dari paper. Mungkin itu. Kemudian di sini ini bukti saya menggunakan Mendeley. Saya menggunakan Mendeley untuk citasinya tadi. Juga selanjutnya bukti plagiarisme. Di sini saya telah mengecek menggunakan Turnitin dan saya mendapatkan skor plagiarisme adalah 7%. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.